Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita dan kali ini kita bahas mengenai firewall. Ini kalau letterletnya ya dinding api. Maksudnya gimana ya, benteng pertahanan. Jadi firewall itu teman-teman digunakan untuk melindungi router kita ataupun network kita dari traffic yang tidak kita inginkan. Ya, bisa melindungi router juga jaringan kita. Dari mana? Bisa dari lokal sini atau dari WAN, dari internet. Dari sini. Contohnya gimana ya, gini, ada hacker di sini mau coba-coba akses ke router kita atau ke server kita. Ya, dari sini dia mau ke server kita. Nah, itu bisa kita lakukan pencegahan menggunakan firewall ini tadi. Nah, jadi teman-teman, ya dilindungi itu ya nggak cuman router, tapi juga bisa jaringan, bisa server, bisa yang lain-lainnya. Bisa dilindungi dari mana? Bisa dari jaringan, dari traffic dari internet maupun traffic dari lokal. Misal yang ini mau coba akses ke ini server, ya bisa kita cegah juga menggunakan firewall di Mikrotik. Nah, lanjut lagi teman-teman. Firewall di Mikrotik itu dia bekerja berdasarkan traffic flow yang masuk ke dia. Nah, traffic flow tersebut secara dasarnya ada 3 buah. Yang pertama ada namanya input. Input itu gimana? Input itu traffic yang menuju ke router. Jadi tujuan traffic itu ke router tujuannya. Baik dari internet mau ke router atau dari jaringan lokal mau ke router. Contohnya gimana? Contohnya ya, misal kita mau remote router menggunakan SSH TCP port 22. Nah, nanti di SSH tersebut kita definisikan alamat router tersebut. Berapa IP router ini itu kita masukkan di address di SSH-nya. Maka traffic tersebut dianggap input oleh router. Bebas ya, baik traffic tersebut dari jaringan lokal maupun dari jaringan publik dari internet tetap dianggap input. Kenapa? Karena tujuannya ke router. Nah, itu intinya. Traffic input itu ya tujuan trafficnya itu ke router. Ada banyak contoh lainnya ya, di antaranya ada Winbox, kita coba akses router dari Winbox, itu juga input bagi router. Atau ada klien yang nge-ping ke router, ping IP routernya berapa, maka itu dianggap juga input oleh si router. Nah, traffic itu nanti bisa kita berikan perlakuan, mau diizinkan atau diblokir, terserah ya. Nah, kemudian teman-teman ada lagi chain output. Output ini kebalikan dari input. Output itu traffic dari router keluar. Bisa dari router mau ke publik, ke internet, atau dari router mau ke jaringan lokal. Contohnya gimana ya? Contohnya router kita yang ngeping. Ini nih ngeping keluar ke sini. Ya, itu dianggapnya apa? Output. Nah, jadi intinya output itu teman-teman traffic dari router. Mau kemanapun ya, dari router keluar, ya itu dianggap output. Kemudian ada lagi satu lagi namanya forward. Nah, forward ini teman-teman ini beda ya. Forward ini traffic yang melewati router. Traffic yang melewati router. Gimana maksudnya? Gini, contoh dari jaringan lokal di sini mau akses internet. Misalnya buka apa? youtube.com misalnya. Nah, trafficnya dari ini lokal tujuannya ke internet. Maka traffic tersebut akan melewati router. Ya, melewati router lalu masuk baru sampai ke internet. Nah, traffic ini dianggap forward oleh si router. Nanti traffic tersebut bisa kita berikan perlakuan, bisa kita mau blokir. Jadi nanti klien yang tadi gak bisa tuh akses YouTube. Kenapa? Karena diblokir menggunakan chain forward. Atau bisa juga traffic dari internet tujuannya ke lokal kita. Nah, ini juga dianggap forward. Intinya teman-teman, forward itu traffic yang melewati router. Bukan dari router keluar, bukan juga traffic yang mau ke router, tapi dari luar router mau ke luarnya lagi. Tapi trafficnya melewati router. Contohnya yang ini tadi ya.
Nah, prinsip kerja firewall itu ada logika if then. Nah, kalau teman-teman yang biasa programming ya, pasti kenal nih logika pengkondisian, conditional if then. Itu gimana? Ya, jika maka artinya ya. Jika maka. Maksudnya gimana ya? Jika kondisinya terpenuhi, maka lakukan aksi. Aksinya apa ya bebas nanti kita atur. Kondisinya apa? Ya kita juga yang ngatur. Nah, ngaturnya di mana? Untuk if kondisi. Nah, kondisinya ini disebut dengan mature. Mature nanti itu kita atur banyak ya parameternya. Ada di tab general. Tab general ini ada banyak, bisa chainnya, kemudian source address, destination address, protokol dan seterusnya. Ada juga di tab advance, ini contohnya source address list, destination address list dan seterusnya ke bawah. Juga di tab extra. Nah, 3 buah tab ini itu merupakan untuk logika if-nya atau mature-nya. Nah, artinya gini teman-teman. Kalau seluruh parameter di sini sesuai dengan traffic yang dicek, ya, maka lakukan aksi. Contohnya nanti kita bahas. Nah, intinya prinsipnya gitu. Jika seluruh ya parameter yang didefinisikan di sini terpenuhi, cocok sesuai dengan traffic yang dicek router nanti, maka lakukan aksi. Ya, if-nya matcher-nya banyak ya, bukan cuma di tab general tapi juga di tab advance dan extra. Nah, kemudian di bagian aksinya apa saja? Aksinya ada banyak. Ada accept. Accept ini ya kita setujui. Diperbolehkan trafficnya. Kemudian add destination to address list. Ini kita nambahin tujuannya ke dalam daftar alamat address list. Nanti ada menu address list di router. Kalau yang bawahnya menambahkan source-nya ke address list. Drop ini terblokir dan masih banyak lagi yang bawahnya. Itu logika cara kerja, prinsip kerja dari firewall. Nah, contoh kasusnya gini teman-teman. Misal PC1 ini ngeping ke router. Nah, traffic ini nanti bakal dicek oleh router. Dia bakal ngecek di firewallnya. Ini trafficnya dari PC tujuannya ke router. Maka dia cek. Chainnya input betul nggak? Betul. Kenapa betul? Karena tujuannya ke router ya, itu input. Ingat bahasan mengenai inputnya sebelumnya. Maka ini terpenuhi. Dia cek lagi bawahnya. Yang ping ini dari source ini ya. 192.168.1.0/24. Betul juga. Kenapa? Nah, gini. Karena yang ngeping tadi ini IP-nya. Nah, IP yang ini itu masuk dalam subnet ini, network ini. Maka ini juga true kondisinya, betul, terpenuhi. Kemudian tadi si PC1 ini ngeping ya. Ping itu dia menggunakan protokol ICMP. Maka dicek lagi protokolnya. Oh, ICMP, betul juga. Nah, artinya kondisi-kondisi ini terpenuhi semuanya. Maka, then lakukan aksi. Apa aksinya? Di drop. Di drop nih. Maka nanti PC1 ini dia nggak bisa ping ke R1. Kenapa? Karena terblokir oleh action drop. Itu contoh kasusnya pertama. Gimana contoh kasus yang kedua? Gini. Kasusnya masih sama, cuman bedanya yang ngeping sekarang IP-nya bukan lagi 1.254, tapi sekarang 2.254. Maka dia cek, oke, ada paket ping dari PC1 ke router tujuan pingnya. Dia cek chainnya input, betul. Kenapa? Karena tujuannya ke router traffic tadi. Maka ini betul, terpenuhi, true kondisinya. Oke, dia cek lagi. Source address-nya adalah 192.168.1.0. Betul nggak? Dia cek nih. Oh, beda teman-teman. Kenapa beda? Coba kita cek di sini. Nah, di sini yang ngeping tadi IP-nya 2.254. Dan ini nggak masuk ke sini ya. Nggak sesuai. Maka ini false. Nggak terpenuhi. Walaupun dia ping menggunakan ICMP dan ini betul, tapi karena ada satu saja yang nggak terpenuhi di sini, yang ini nggak pas ya, salah, ini false, maka actionnya nggak bakal dilakuin. Ini nggak bakal dilakuin. Kenapa? Karena kondisinya nggak terpenuhi, matchernya nggak cocok, ya, nggak cocok. Kenapa? Yang ngeping tadi 2254, ini networknya 20, yang diblokir itu yang cuma dari 10. Jadi yang dilarang ngeping ke router cuma dari 10. Selain yang ini boleh. Selain ini apa? Nggak dilakuin aksinya.
Jadi aksi ini dilakukan cuman buat yang parameter ini tadi. Kalau terpenuhi semuanya, baru aksi dilakukan. Nah, itu contoh kasusnya, teman-teman. Jadi nanti di sini ada banyak ya. Coba kita mundur dikit lagi. Nah, ini tadi. Jadi firewall matcher-nya ada banyak dan seluruh kondisinya harus true, harus betul, baru aksinya dilakukan. Dan juga teman-teman, di dalam firewall matcher ini, kalau dikosongin gini, ini kan nggak dimasukin nih, maka dianggap dari manapun. Artinya source address-nya dari manapun, ya udah aksinya apa dilakuin. Destination address-nya juga nggak didefinisikan, maka juga dianggap mau kemanapun, maka aksinya apa dilakuin. Protokol juga gitu. Kalau dikosongin berarti dari protokol apapun atau mau ke protokol apapun, maka aksinya dilakuin. Artinya, kalau nggak didefinisikan, maka dianggap seluruhnya. Gitu. Mau ke manapun, dari manapun. Juga di sini, di advance juga gitu. Kalau dikosongin berarti ya dari source address manapun, dari destination address list manapun gitu ya. Dari layar protokol manapun ya, dan seterusnya ke bawah. Kalau dikosongin. Tapi kalau kita definisikan, baru spesifik. Kayak tadi. Cuman dari yang ini aja yang diblokir. Yang lainnya enggak. Gitu ya. Kemudian teman-teman ada lagi di depan namanya kotak ini ya. Kotak ini. Ini kalau kita klik nanti akan ada tanda seru di dalamnya. Ini artinya not. Not ini kebalikan dari yang ini. Artinya apa? Misal gini. Kita kasih not di depannya begini. Tanda seru. Nah, nanti kalau ada chain input, ada yang input ke router, selain dari IP yang ini, network ini, maka diblokir. Jadi yang diblokir cuma selain ini. Kalau yang ini berarti nggak diblokir. Jadi kebalikan dari yang ini. Ini tadi kan yang ini diblokir nih. Tapi dengan not itu kebalikannya. Selain yang ini, kecuali yang ini, nah itu yang diblokir. Itu yang dilakukan aksinya apa. Nah, saya kira itu teman-teman mengenai pengantar dari firewall. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.